Eh, perlu saya kisahkan sedikit tentang pondok ini. Ini awalnya ayah saya itu mungkin 10 atau 20 kali jauh lebih alim dari saya. Habib Ahmad Anis bin Hasan bin Syahab, itu ayah saya. Nama saya Muhammad, cuma terus judul Habib Anis, ya sudah gak apa-apa. Anak saya ini namanya Ahmad Anis, saya Muhammad, ayah saya namanya Ahmad Anis. Tapi saya terus dipanggil Anis, bersama Habib Anis. Habib Anis. Ya. Padahal nama saya siapa? Muhammad. Saya kecil dipanggil Sahab, gede dijuluk Anis. Tadi jarang yang manggil saya Muhammad ini, tapi tidak apa-apa. Saya tidak dendeman orangnya. Habib Anis itu jauh lebih alim, ayah saya jauh lebih alim dari saya. Dan orangnya suka mutolaah luar biasa. Sampai mau wafat pun itu masih paling tidak sehari 3 jam baca kitab. Tiap hari. Akhir hayatnya itu penglihatannya sudah kurang jelas. Sehingga minusnya ditambah, bahkan pakai lup, pakai pembesar. Jadi gak kelihatan. Sampai akhirnya kalau mau baca kitab itu nyuruh kakak saya perempuan. Tolong bacakan. Ya, bacakan ini ke saya. Saya rodok ngiri kok gak kongkon aku ya. Tapi memang kan ono seneng kalau kakak saya perempuan yang baca. Jadi sampai didengarkan. Dan ayah saya itu yang paling kuat di tafsir dan sirohnya, tafsir dan tarikhnya. Ya, tarikh Islam itu beliau luar biasa. Tapi ayah saya itu ketika dipaksa untuk buka pondok selalu tidak mau. Kata ayah saya lebih fokus untuk keluar, dan yang paling dikejar ayah saya itu bukan cuma sekedar pengajian saja, tapi bagaimana caranya tempat-tempat misionaris, di mana tempat banyak orang Islam dimurtadkan, di situ diusahakan supaya ada masjid dan pendidikan, dan luar biasa madrasah serta masjid dan musola yang pernah digagas untuk dibangun di tempat-tempat itu. Sehingga ayah saya tidak mau buka pondok, apalagi saya. Lawang saya aja waktu ayah saya itu mau meninggal, itu saya diminta untuk mewakili ayah saya ke Kediri. Malam sebelum wafat esoknya. Kan bersama saya bahasa Jawa kasar. Kon meni berangkat nang Kediri. Saya bilang di tempatnya Habib Mustafa Ba'bud. Iya. Waduh tidak berani saya. Itu hall 3.000 4.000 orang. Saya ini tidak bisa ceramah. Dan saya tidak tertarik untuk ceramah. Ini terpaksa ini. Ya. Saya mondok itu terpaksa. Gantikan ayah saya juga terpaksa. Tapi saya bersyukur terpaksa yang baik. Ya. Terpaksa yang insya Allah semoga baik. Kemudian ayah saya itu besok kamu ke Kediri. Gantikan saya. Saya tidak mau. Gantikan saya minggu pagi. Tidak mau. Kon itu harus jadi ustadz kamu. Tidak mau saya. Sampai dikasih tahu bahwa kalau kamu tidak ngajar, jangan jadi biang kerok yang memutus tali rantai pengajar dari saya sampai Rasul. Saya pengajar, ayah saya, Habib Hasan pengajar, Habib Husin juga begitu, Habib Muhammad juga begitu. Terus sampai Rasul, kakek kita itu sampai Rasul, tidak ada kecuali pasti mengajar. Kamu jangan jadi biang kerok, mutus tali nasab ini. Maka itu yang rotok, wah iki saya tidak mau jadi jambu mente. Sehingga saya bilang sama ayah saya, ya aku gelem ngajar ngaji di kampung, mau saya. Pengajian, mohon maaf, masuk desa seperti antum saya bilang. Masuk desa-desa, terus mohon maaf makannya itu adem, ya. Kuahnya itu sudah adem yang disuguhkan. Aku gak kober mangan-mangan ngono itu. Dulu. Sehingga saya bilang saya tidak mau gantikan antum. Kalau ngomong ngajar di musola saya mau. Ngajar ngaji alif ba ta, ya, bukan nama itu. YouTuber bukan. Alif ba ta ngajar alif itu saya begitu. Sehingga ayah saya saja tidak mau buka pondok, apalagi yang potongannya seperti saya. Kita itu harus tahu diri. Rasulullah bersabda, mahalaka mar'un arafa qadra nafsih. Orang yang tahu diri itu tidak akan binasa. Anda kalau bukan tukang masak, jangan belajar, jangan coba-coba masak. Anda kalau bukan dokter, jangan coba-coba nyuntik. Ya, vaksin disikat aja. Iya. Kalau Anda bukan montir, jangan coba-coba benarkan sepeda motor. Kan begitu. Kalau Anda bukan seorang yang benar pas untuk buka pondok, ojo buka pondok. Mestinya itu begitu. Tapi ada pengecualian. Ya, dalam hidup ini ada pengecualian. Tahu-tahu guru beliau, ya guru kita semua.
Tidak boleh ngomong guru saya, itu tidak boleh. Guru kita, yang semoga diberi panjang umur sehat. Habibana Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf, hafidhahullah wa ra'ah. Habib Taufik itu bukan orang yang nganggur. Ya. Kalau ada sehari itu 40 jam pun, bakal habis 40 jam itu dipakai kesibukan beliau. Jadi ngajar iya, pondok, tidak tahu berapa sudah pondoknya. Anak yatim, janda-janda, bahkan sekarang yang naik lagi nih Al-Ma'unah, yang semoga segera bisa membayar dengan lancar. Kalau jenengan ada kelebihan dana, jadikan itu sebagai bantuan. Karena itu rumah sakit Islam yang sangat pro ke orang yang tidak punya. Di Pasuruan. Jadi bahkan sudah mau membuat rehabilitasi sekarang untuk narkoba. Jadi Habib Taufik itu bukan sekedar ustadz ngajar saja. Jadi kalau beliau nanti celengan beliau itu sudah sangat banyak sekali. Tahu-tahu nelpon saya, ya pasti ngerodok tahu. Ya, karena saya ini penggemar beliau. Saya bilang, Habib Taufik kok tahu-tahu nelpon saya? Ente di mana? Ana di rumah, Habib. Ente ikut tanah. Kemana, Habib? Saya tunjuki kamu tanah. Di mana itu? Di daerah Bedali. Oh ya, tak susul ngomamu. Oh jangan, Habib. Saya tunggu antum di ujung jalan, di pasar. Oke, janjian ketemu, langsung berangkat. Terus saya dikasih tahu, ini tanah 3.000 meter. Disuruh beli setengahnya mau dikasih. Kamu buka pondok di sini. Kalau bahasa Jogjanya, makdek. Ya. Loh, gak ono udan, gak ono angin. Habib Taufik itu tidak kekurangan santri untuk milih kon buka pondok, tidak kekurangan. Tapi ada apa ini? Kok moro-moro ke rumah kok milih saya? Ya, kutuk kali tapi gerojokan, duduk wali tapi cocokan. Saya pikir, oh jangan saya, Habib. Saya nyebut Habib ini aja, dia belajar lebih lama dari saya. Enggak konai. Fulan, Habib, ada itu 7 tahun di Yaman. Oh jak kon. Tak pikir, ada apa kok harus saya? Dipaksa harus saya. Wah saya tidak mau. Kalau ayah saya tidak mau, apalagi saya. Dipaksa harus kon, saya tidak mau. Sampai akhirnya, ya wes aku, kon punya apa di omamu? Saya bilang waktu itu, saya ada rawon. Ya aku mangan di omamu. Loh Beb, cuma ada rawon, gak apa-apa. Saya harus ke rumahmu, datang ke rumah. Dan masih ada fotonya sampai sekarang. Di brainwash saya ini, dicuci otak sama beliau. Orang punya pondok itu begini, orang punya pondok itu begini. Kon nanti ninggal anakmu apa? Kon saiki kesel supaya anakmu nanti lebih muda. Kamu begini. Saya tetap tidak mau. Tetap saya tidak mau. Tidak, Beb. Ayah saya tidak mau, apalagi aku, Beb. Aku iki sopo. Saya ini tahu, iso bukan jadi mudir, tapi katanya Beb Ja'far jadi mudir. Ya, orang yang memberi kebahayaan. Mudir itu pengasuh. Mudir pakai dot, orang yang bawa bahaya, orang yang bawa bencana. Akhirnya beliau bilang, nek kon gawa santrimu mangane tok pikirono. Cuman makannya aja yang kamu pikirkan. Santrinya, gurunya, kurikulum dari saya. Kira-kira ya apa? Saya mulai, oh nek golek mangane arek-arek tak ngomong poso. Ya. Apa masalahnya? Tak suruh puasa aja. Saya pikir kalau cuman makan saya berani. Ya wis, santri ini dari saya, gurunya dari saya, kurikulum dari saya, kamu cuma tinggal pikir no pangane. Ya Allah, no apa iki? Begitu. Ada apa ini? Ustaz Taufik itu bukan orang sembarangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang beliau tidak tahu apa, beliau percaya sama saya tidak tahu. Sudah, waktu mau keluar saya ngomong di teras itu. Beb, antum wis yakin tapi anak antum suruh ini, yakin antum. Anak ini mondok cuma 4 tahun, Beb. Itu pun terpaksa saya bilang. Anak ini kelas ibtidai saya ini, anak ibtidai saya ini. Jawabannya Ustaz Taufik itu kalau jawab enak, aku ben gak mondok. Pondokku akeh saya. Ya, saya dulu ndak mondok, pondok saya sekarang banyak. Aduh, ya wis. Sudah. Saya datang ke mertua saya. Masjid ini sudah terbangun 2006. Masjid ini sudah namanya Masjid As-Surur. Namanya masjid yang bahagia. Jadi insya Allah masuk sini dengan bahagia dunia akhirat. Dunia akhirat As-Surur insya Allah.
sudah ayah Habib, saya ke mertua saya bilang, saya dipaksa sama Habib Taufik bangun pondok di Bedali. Langsung ayah mertua saya bilang, makanya golek mertua itu sing sugih, Pak. Ya. Ya. Ini loh, ada apa ente bangun pondok di Bedali? Loh, saya kan punya tanah. Di mana, Habib? Lah ini Masjid Asyurur. Ya Allah, kok lali aku. Mertua punya tanah ini sekitar 3.000 meter lah sama masjidnya. Kenapa enggak tanah yang dipakai? Tadi langsung deal sudah beres. Tak pikir enak wis. Diuruskan tanah segera aman. Kemudian mau bangun. Saya mau batu pertama, saya harus minta dari Habib Umar. Yakin harus. Kemudian saya tunggu Habib Umar datang sekitar tahun 2013, bulan Muharram. Dan karena saya memang disuruh Habib Taufik, dan Habib Taufik ini pondoknya, majalahnya, itu banyak namanya Nabawi. Ya, majalahnya namanya Nabawi. Kemudian TV-nya namanya Nabawi TV kan begini. Itu betul kan? Sunsal. Ya. Majalahnya namanya Nabawi. Hasil begitu. Jadi saya kepingin nama dari Habib Umar yang ada nabinya. Pondok apa? Masuk Darun Nabi. Ya gak cocok. Ya. Apa ya jenenge ya? Sejaluk Habib Umar. Saya nunggu waktu di Jakarta, Muharram 2013. Habib Umar datang di Jakarta, kemudian saya cari watu di depannya rumahnya Habib Zain bin Smith, Robito. Watu saono watu ya, di depan watu liar. Cukup warnai coklat, segini lumayan. Tidak terlalu besar, ya kalau segini itu segini saja. Kira-kira besarnya sekian. Saya cuci, saya mau minta di rumahnya Habib Zain bin Smith waktu itu. Di mana? Di Robito, Jakarta. Acara terlalu padat, tidak bisa. Kemudian ipar saya mengatakan, sekarang Habib Umar mau ke rumah kakek saya. Kamu ikut saya, jangan ikut rombongan. Rombongan ini mau ke acara berikutnya. Habib Umar ini mau dimampirkan sebentar. Loh, makanya kalau ipar itu yang baik. Gak rugi aku. Ya. Iya, beres. Ke rumahnya, kakeknya, ipar saya, namanya Habib Muhammad bin Husin Al-Hamid. Seorang wali, insya Allah seorang wali dan seorang alim. Alumni Rubatai Rim 11 tahun. Punya kitab luar biasa. Masuk rumahnya, maju mundur. Saya sudah 2 tahun pulang dari Darul Mustafa waktu itu. Saya pikir kalau saya tidak bonek sekarang, saya akan nyesal. Saya bawa kitab begini, kode bahwa kalau disuruh qasidah saya siap. Kemudian Habib Umar lihat, ya, terus gini aja. Saya pikir, lagi temenan dah. Ya. Saya takut kepedean gitu. Terus noleh lagi, insyid, bocoran qasidah. Kemudian saya waktu itu baca qasidah, saya lupa nadanya. Kemudian setelah itu selesai, saya ambil batu itu, saya ngelewati beberapa habaib yang tua, saya minta maaf, Amit Bib, Amit, nun sewu, Amit. Saya ke Habib Umar, saya kasih batu. Gemeter, kayak iso ngomong. Mestinya saya minta, ya Habib, nurid doa li hajaril asasi. Saya minta doa untuk batu pertama. Keliru. Habib hadza li hajaril awal. Sembuh bahasa Arab yang terotok, Pak. Dilihat sama waktu itu lagi rame-ramenya age. Jadi diterima sama Habib Umar itu dilihat begini. Itu kira-kira 2 menit. Batu itu dilihat dibalik. Ya, lihatnya beda, Pak ya. Itu ngelihatnya beda. Orang soleh itu ngelihatnya sama kita beda. Kalau kita, waduh, boy. Ya. Melihatnya beliau ini, batu itu dilihat kira-kira 2 menit. Lah sebelumnya itu ada satu teman saya tanya, yang senior saya tanya, saya mau minta nama dari Habib Umar, jangan dulu. Bangun dulu, cari santri dulu. Nanti kalau sudah jalan baru minta. Kalau waduh kok kenapa kok begitu? Loh, supaya sudah jalan dulu. Saya pikir kalau saya melakukan nasihatmu, terus saya mati duluan dan pondok ini belum dapat nama dari Habib Umar, tak parani malam Jumat Kliwon. Tak tekek kamu sama saya. Tak pikir kata turuti. Saya mau dari pertama, kalau Habib Umar ngasih nama berarti itu cukup jadi istikharah saya. Wis gak usah istikharah mana aku. Langsung doa, ya Allah, fotonya masih ada semua.
saking senengnya hati rasanya kayak di refresh. Ya, saking senengnya, saya pikir jaluk nama buka ya. Doa, sudah batu nama, saya langsung bilang, namanya Habib, jero hati, saya kepingin ada nabinya. Pondok sing namanya ada nabinya. Diam lagi kira-kira 1 menit. Terus langsung bilang, Al-Hijrah An-Nabawiyah. Wow, wali temen, wali berarti ya. Saya sudah yakin, tapi tambah ngono tambah, wah ini luar biasa. Tak ulang, Al-Hijrah An-Nabawiyah. Ngoten tok, salaman. Waduh. Kudu mesuk rasanya, Pak. Saking senengnya. Saking seneng. Saya kelihatan dunia ini rasanya indah semua. Saya guyu itu mungkin 5 menit enggak nutup mulut saya. Bingung saya melaku dewe. Nah ini serius, bingung begini saya. Jalan di buri dewe, saking senengnya. Waduh, bingung. Bingung saya. Habib siapa? Asem Baris sama? Habib Alatos apa? Habib Abdurrahman Alatos ya? Habib Abdurrahman Alatos. Itu semoga Allah memberi panjang umur kepada beliau dan enggak ada siapa. Itu datang ke saya. Ini orang top ini Habib Abdurrahman. Siapa ente ini? Itu motivasi orang sepuh senior yang istimewa. Ente ini siapa? Al-Faqih Muhammad bin Anas bin Syahab Habib. Apa itu batu apa tadi? Batu untuk hajar, batu pertama pondok anak. Loh, ente mau bangun pondok? Ya, undangan anak kalau ente bangun, kalau batu pertama harus ente undang anak. Itu motivasi, tapi kan ya tidak mungkin anak undang karena beliau di Jakarta kan sudah sepuh. Ente undang anak kalau ente bangun. Insya Allah. Waduh, sudah hari itu is the best ya. Diberi nama dan ada fotonya semua. Kemudian sudah mulai membangun batu pertama yang dapat dari Habib Umar, doanya dari Habib Umar, nama dari beliau, peletakan batu pertama. Saya mohon maaf, gak ngundang gubernur. Ya mungkin kalau saya undang tidak datang. Tidak ngundang bupati, tidak ngundang lurah, mohon maaf. Tidak ngundang, misalnya siapapun saya tidak mau ngundang. Atau kiai atau siapa, tidak. Yang pertama saya suruh batu pertama, meletakkan pertama yang paling dekat antara saya sama Allah. Ibu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak repot-repot. Iki ndukure wali, ndukure kabeh. Ndukure kabeh. Saya minta, Bu, 12 Rabiul Awal, supaya saya gampang ngiling. 12 Rabiul Awal, peletakan batu pertama. Karena itu hari lahir saya, dan itu tak iling-iling supaya jadi dipendem. Di belakang sana, tempat main bolanya anak-anak itu di situ batu pertamanya. Ditaruh. Batu pertama, beres. Setelah itu baru saya undang seluruhnya. Kiai Habaib Saklawang datang luar biasa. Waktu mau datang, saya datang lagi ke Habib Taufik. Beb, alhamdulillah. Kan janjinya mau ngasih santri sama guru. Saya cuma disuruh cari makan. Kurang 3 hari, Beb. Janji antum sudah beres. Tinggal batu pertama. Jawaban beliau, cabangku tak tutup kabeh. Kan beberapa waktu itu kan gitu. Setelah seneng, kena beledek ya ini. Loh, janji ini kan enggak begini, Beb. Iya, cabang saya sudah anak tutup semua, saya serahkan ke mereka. Saya aku tak kate cabang wis. Lah terus anak ini gimana? Gawe kurikulum dhewe. Loh, enak ngomong. Ya los wis. Gak ada apot. Beb. Gawe kurikulum dhewe. Loh. Siapa? Akhirnya ya sudah. Ya, kok gadung di pangan Cina, wis gadung ati di apa? Ati di apa no? Sudah, wis pulang saya. Pulang dengan hati yang galau gak karu-karuan. Mau jadi apa nih? Ada fotonya waktu peletakan batu pertama itu, wajah saya itu sumpek tok. Sumpek saya. Iki opo ini? Jadi seperti diangkat terus tapi saya yakin Habib Taufik punya kepercayaan sesuatu kon lebih baik begini. Ya. Sudah akhirnya singkat cerita saya diundang untuk ngisi, kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah, wisuda pertama metode pembaca kitab Al-Miftah di Sidogiri. Waktu itu wisuda pertama sekitar tahun 2013 atau 2014. Saya duduk kemudian ada demo. Bukan demo ngamuk, bukan. Tapi demo baca kitab. Dikatakan ini anak baru ngaji, baru taklim 4 bulan. Bocok kitab, das-das, waduh lebih bagus dari saya. Saya lihat sama undangan sebelah saya, loh ini temenan dah. Loh ada tak seperti ini. Kok bisa? Lah iki saya pakai untuk metode di tempat saya minta
bisa saya pakai di pondok saya. Oh belum sekarang, nanti kalau sudah disempurnakan akan bisa. Akhirnya jadi kurikulum di tempat saya, ngajinya pakai Al-Miftah Sidogiri. Kemudian di angkatan pertama, anak-anaknya angkatan pertama, waktu pertama itu kok semua, saya tidak mau buat pondok hafal Quran, saya juz amma tidak karu-karuan ya. Tahu-tahu anak-anak 10 anak yang pertama sekarang tinggal 6. Anak-anak pertama itu saya tanya, kok kamu ngafal Quran? Iya. Siapa yang kepingin ngafal Quran di sini? Semua ngangkat tangan. Loh, sing kena loh. Saya tidak minta kamu ngafal Quran, kamu sendiri yang kepingin. Enggak. Nek ngono tak ganti aja sudah. Kalau begitu, pondok ini semua harus ngafal Quran. Itu sebagai kekecewaan saya lampiaskan ke santri saya. Saya dulu tidak ngafal Quran, biar mereka. Yang untung siapa nanti? Ya santrinya, orang tuanya, mereka jadi orang mulia insya Allah. Nah, sehingga akhirnya punya kurikulum sendiri, tapi perjalanannya itu seperti itu. Dimulai sekitar 4 tahun yang lalu, 2 tahun di rumah saya, kemudian mulai tahun lalu sudah di sini, dan dimudahkan oleh Allah ada mihrab yang ya 10%-nya Darul Mustafa lah. Ya. Jadi jenengan nanti yang mau belum sempat ke sana ya paling tidak bisa foto di sini. Ya. 1 jepretan nanti ada hitungannya. Nah, itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa awal dari kisah pondok ini, sehingga itulah enaknya orang kalau nganjurkan amal jariah.